Fahami konsep ini dengan baik. Insya Allah dengan itu kalian memiliki leadership yang kuat di dalam kehidupan. Baik bagi keluarga, bagi istri, bagi social environment, dan lain-lain. Karena kalian memahami ini dengan baik. Oke? Yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, masih di dalam penjelasan hadis yang ke-5. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang membuat inovasi-inovasi baru, membuat hal baru di dalam urusan kita ini, yakni di dalam perkara agama, ma laisa minhu, yang tidak ada contohnya dari agama, tidak ada asalnya dari agama, fahuwa radd, maka ia tertolak. Di sanad lain Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd." Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang tidak ada bimbingannya dari kita, ya, maka ia tertolak. Masih berbicara tentang hadis tersebut, akhirnya berbicara juga Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah tentang apa-apa yang menjadi syarat pada sebuah perkara dan apakah dosa-dosa atau pelanggaran-pelanggaran yang ada bisa menjadi pembatal ibadah-ibadah dan lain-lain. Kemarin kita telah bahas, ya, bahwasanya, okay, apakah sebuah ibadah yang kemudian setelah ibadah tersebut yang kita mesti jaga keabsahannya, setelah itu seseorang melakukan sebuah bentuk maksiat, apakah ibadah tersebut menjadi batal? Maka kita katakan maksiatnya adalah maksiat, namun apakah kemudian pelanggaran tersebut berkaitan dengan ibadah itu? Maka apabila tidak berkaitan dengan ibadah itu, maka tidak membatalkan ibadah tersebut. Sehingga setiap individu harus memahami apa yang sedang dia lakukan dan kaitannya kemana aja. Seseorang yang habis dia berwudu, dia menjaga wudunya karena mau sholat. Setelah berwudu dia bergibah. Gibah adalah dosa, bahkan dosa besar. Ya. Tapi apakah kemudian wudunya jadi batal karena gibahnya? Enggak ada urusan. Tayyib. Ya. Karena ini enggak berkaitan dengan wudu. Ya. Seorang setelah berwudu, kemudian dia mencuri. Mencuri dosa enggak? Dosa besar. Cuman apakah ini dosa membatalkan wudunya? Maka kita perlu dalil. Ketika enggak ada dalil, maka kembali ke hukum awal, maka sah perkara tersebut. Ya. Sampai perkataan Al-Imam rahimahullah, "Falihadza farraq man farraq minal ulama baina an yakuna an-nahyu li ma'nan yakhtassu bil ibadah fayubtiluha." Maka dari situ, di antara para ulama ada yang membedakan, ya, antara ketika larangan tersebut khusus untuk sebuah ibadah tertentu dan membatalkannya, wa baina alla yakuna mukhtassan biha fala yubtiluha, atau larangan tersebut tidak khusus pada ibadah tertentu sehingga tidak membatalkannya. Fassalah, misal salat bin najasah au bi ghairi taharah, seseorang yang salat tapi dengan najasah, yakni dengan adanya najis di pakaiannya, ya, atau di tempat salatnya, atau dia salat bi ghairi taharah, tanpa bersuci, au bi ghairi sitarah, atau seseorang salat tanpa menutup aurat, au ila ghairil kiblah, atau dia salat tidak menghadap kiblat, yubtiluha. Nah, kasus-kasus itu membatalkan salatnya memang. Likhtisas an-nahyu bis-shalah bi khilaf as-shalah fil ghasab. Dikarenakan memang khususnya larangan-larangan kasus tersebut di dalam salat. Berbeda ketika salat di tanah yang ghasab, tanah sengketa, tanah yang dicuri oleh orang. Sengketa tersebut, iya, adalah sebuah dosa besar. Tapi apakah kemudian berpengaruh kepada seorang yang sholat di situ sehingga batal sholatnya, jadi nggak jatuh kewajibannya? Nggak ngaruh, ya, beda. Karena larangan untuk merampas tanah ini larangannya bukan berkaitan dengan sholat. Kalaupun ada larangannya di dalam syariat. Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam, "Man iqtata'a shibran minal ard", barang siapa yang ngembat sejengkal aja tanah orang, tuwq,
maka akan ditimpakan padanya sab'a aradin yaumal qiyamah. 7 lapis tanah bumi ke atasnya di hari kiamat. Ya? Itu dosa besar gak? Dosa besar. Tapi apakah larangan ini kemudian khusus mengenai praktik sholat, berkaitan dengan praktik sholat? Enggak ada urusan. Dari situ kita mengatakan tidaklah batal kemudian sholat seseorang yang dilakukan di tanah yang sengketa kah atau tanah curian. Ya. Yashhad li hada anna siyam la yubtiluhu illa irtikab ma nuhiya anhu fihi bi khususihi wa huwa jinsul akli wa syurbi wal jima'. Tuh. Yang menguatkan juga kesimpulan ini adalah contohnya kasus puasa. Tidaklah membatalkan puasa kecuali hal-hal memang yang berkaitan dengan praktik puasa. Seperti apa? Seperti kasus-kasus yang sifatnya makan, yang sifatnya minum, yang sifatnya bersetubuh. Nah, kasus-kasus demikian fix memang berkaitan dengan puasa, membatalkan puasa. Oke? Bikhilaf manuhiya anhu as-saim la bikhusus asyam. Berbeda dengan hal-hal yang memang orang berpuasa dilarang darinya, tapi bukan karena dia sedang berpuasa saja. Di setiap kondisi dilarang. Seperti apa? Seperti berdusta. Tuh. Iya kan? Orang lagi berpuasa, kemudian dia berdusta. Dia bohong. Oke? Apakah kemudian puasanya batal? Hah? Dustanya dosa. Tapi berkaitan dengan puasa nggak larangan untuk dusta? Nggak berkaitan. Ini larangannya umum dalam semua kondisi. Jadi nggak membatalkan puasa karena larangan dan dosanya emang nggak dimaksudkan untuk itu. Wal gibah atau gibah, no. Ghasif, makin dirasak, makin sif. Ya, apalagi gibahin ustadz, suwe lo. Ya, indal jumhur, demikian pendapat majority ulama. Oke? Wa kadzalikal hajj, demikian juga puasa. Ma yubtilu illa ma nuhiya anhu fil ihram. Tidaklah membatalkan haji kecuali kasus-kasus yang memang dilarang untuk dilakukan dalam kondisi ihram. Contoh, jima, lagi ihram nggak boleh. Wala yubtilu ma la yakhtassu bil ihram. Dan tidaklah membatalkannya kasus-kasus yang dilarangnya bukan hanya ketika kondisi ihram aja. Dari muharramat, dari hal-hal yang diharamkan di dalam syariat. Seperti mungkin membunuh, mencuri, meminum khamr. Tuh. Membunuh dosa nggak? Mencuri dosa nggak? Minum khamr dosa nggak? Tayyib. Batal nggak ihram seseorang ketika dia membunuh? Dalilnya mana? Kita akan tanyakan itu. Iya dia haram, bukan kita lagi bilang dia halal nih. Cuman apa urusannya dengan itu gitu loh. Habis wudu seseorang, oke. Terus ketemu seseorang yang dia benci, dia bunuh. Dosa gak? Tayyib, wudunya tadi batal gak? Dalilnya apa? Begitu. Oke? Supaya rapih nih agama. Enggak hanya sekedar dengan semangat-semangat yang tanpa bimbingan frame syariat, sehingga akhirnya seringkali kesimpulannya berbenturan prakteknya satu sama lain, nilai-nilai yang dipraktekannya. Wasyurbil khamr, dan minum minuman keras. Oke, itu dosa, mencuri dosa, mabuk dosa, tapi apakah kasus itu membatalkan ihram? Maka kita perlu dalil. Oke? Wa kadzalikal i'tikaf, demikian juga i'tikaf. Innama yubtil bima nuhiya anhu fihi bi khususihi wa huwal jima'. Tuh. Jadi batal i'tikaf dengan perkara yang memang dilarang khusus untuk kegiatan i'tikaf seperti apa? Bersetubuh. Noh, jadi batal. Ya? Wa innama yubtilu bis sukr indana wa indal aktsarin, dan yakni kebanyakan ahli ilmu juga mengatakan i'tikaf batal dengan kasus mabok. Dikarenakan larangan untuk orang-orang yang mabok mendekati masjid. Tuh. Ini takwil, diantara takwil ayat la taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan dekati sholat ketika kalian dalam keadaan mabuk. Maksudnya jangan dekati, jangan lakukan sholat dan jangan dekati tempat-tempat dilakukan sholat. Tuh, i'tikaf di masjid. Mabok, dia mesti keluar masjid. Tuh, batal berarti. Ya, kata sebagian begitu. Zen, demikian di. Kemudian lihat fikih, lihat usul setiap kasus. Oke? Seseorang yang fakih, dia tahu dengan dalam, bukan dilihat zahirnya doang. Oke? Apalagi kata orang. Dia tahu dengan dalam.
Sample case. Dilarang dalam kondisi ihram pakai parfum. Iya gak? Tatoyub, pakai tib, itu dilarang. Kemudian ada pertanyaan, Ustadz bagaimana pakai sabun? Kan wangi. Bagaimana mandi pakai sabun dan pakai sampo? Bahkan gosok gigi. Gitu kan? Ada pertanyaan demikian dong. Kita ketika awal-awal menuntut ilmu melihatnya ini wangi, janganlah gitu. Awal-awal menuntut ilmu. Nambah belajar, nambah belajar. Ternyata keputusan itu keliru. Karena kita mesti lihat usul perkaranya. Sabun, usul perkaranya digunakan untuk tanzif, untuk bebersih. Ada nggak orang pengen wangi terus dia pakai sabun? Bukan itu fungsi sabun kan? Dia untuk bebersih. Kemudian alat atau zat yang dipakai bebersih itu membawa wewangian, nggak ngaruh dengan usul hukum awalnya. Tuh. Maka nggak apa-apa. Demikian fatwa Syekh bin Baz rahimahullah dan Syekh Utsaimin rahimahullah. Oh, pakai sabun, pakai sampo nggak apa-apa. Karena emang dipakainya bukan buat berwangi-wangi seseorang tujuan memakainya, tapi untuk bebersih. Beda ente kalau pakainya Chanel, ente pakainya nyong-nyong. Emang dipakai untuk wewangian tujuannya kan? Nah itu membatalkan. Tuh, dapat gak? Kenapa? Karena usul yang ini dipakainya buat apa? Usul yang ini dipakainya emang buat apa? Oh, itu faham yang dalam. Fikih yang dalam. Wallahu a'lam rahimahumullah wa rahimal ulama amwatan wa ahya'an. Ya. Demikian juga i'tikaf batal. Oke, ketika terjadi kasus-kasus yang memang dilarang khusus dalam kondisi i'tikaf seperti jima atau mabuk. Oke. Annal murad mawadhi' as-salah fasar kal haid wa la yubtil al-i'tikaf bi ghairihi min irtikabihil kaba'ir indana wa 'inda katsir minal ulama. Adapun dosa-dosa besar yang lain tidaklah membatalkan i'tikafnya ketika tidak ada dalil yang menunjukkannya. Demikian yang kami yakini dan diyakini banyaknya para ulama, kata Al-Imam Ibnu Rajab. Wa qad khalafa fi dzalika ta'ifatun minas salaf, tapi ada sebagian kelompok salaf yang menyelisihi pendapat tersebut. Minhum di antaranya Atha, yakni Atha Ibnu Abi Rabah, tabi'i, ya. Zuhri, kemudian Ats-Tsauri yakni Sufyan, ya. Wa Malik yakni Ibnu Anas, Imam Madinah. Wa hukiya an ghairihim aidan, dan banyak juga diriwayatkan dari selain mereka pendapat yang menyelisihi hal ini. Yakni sebagian orang, sebagian tabi'in dan ahli ilmu berkata bahwa mabuk adalah termasuk yang tidak membatalkan apa? Tidak membatalkan i'tikaf. Maksudnya begitu. Ya, wallahu a'lam, maksudnya demikian. Wa amma al-muamalat, adapun urusannya kasus muamalah nih. Seperti uqud, akad-akad atau fusuh yang sifatnya fasakh. Fasakh yakni pembatalan kontrak, ya, pembatalan akad, ya. Wa nahwihima, dan hal-hal yang serupa dengannya. Famakana minha mughayyir al-awdha' asy-syar'iyyah kaja'li haddi zina 'uqubatan maliyatan wa ma asbah dzalik fa innahu mardudun min aslihi la yantaqilu bihi al-mulku. La yuntaqal bihi al-mulku. Adapun apabila kasusnya seperti kasus-kasus muamalah, oke, seperti kasus-kasus yang sifatnya akad-akad, atau mungkin kasus-kasus yang sifatnya pembatalan akad, pembatalan kontrak dan lain-lain, oke? Maka apabila yang terjadi di situ adalah sesuatu yang memang bertentangan dengan arahan syariat, oke? Atau keliru di dalam penerapan arahan syariat, seperti contoh kasus menjadikan hukuman zina sebagai punishment dari kasus harta. Hukuman zina misalnya 100 kali cambuk. Oke? Ada seseorang menzolimi harta orang lain, akhirnya kita hukumkan dengan cambukan 100 kali. Tuh, dengan hukuman zina. Ini mughayyir al-awdha'. Hakikatnya ini hukuman syariat, tapi ditempatkan tidak pada wada'nya, tidak pada tempatnya. Nah yang kayak gitu, mardud min asli, itu tertolak dari akarnya. Ya? Itu tidak berpengaruh kepada
kepemilikan. Li'anna hadza ghair ma'hud fi ahkamil Islam, karena sikap demikian tidak terekam di dalam hukum-hukum Islam, yakni sepanjang sejarah kaum muslimin. Yadullu ala dzalika anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lilladzi sa'ala inna ibni hadza kana asifan ala fulan fazana bi imraatihi faftadaitu minhu bi 100 syat wa khadim faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-100 syat wal khadim raddun 'alaik wa 'ala ibnika 100 jaldah wa taghrib 'am. Tuh. Contoh kasusnya yang terjadi di era Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oke? Ada seorang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Sesungguhnya anakku ini bekerja dia pada seorang wanita." Oke? Dia menjadi pekerja, pegawai dari seseorang. Kemudian dia berzina dengan istrinya tuh orang. Tuh. Akhirnya aku tebuslah kesalahan anakku ini dengan membayar baginya 100 onta. Tuh. Dan kemudian 100 khadim. Aku memberikan baginya 100 onta dan aku berikan 1 pembantu baginya. Tuh, dia bapaknya membayar kesalahan anaknya yang telah berzina dengan istri bosnya. Istri bosnya romannya ngegoda nih, ya kan? Zain. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat hal tersebut, beliau berkata sallallahu alaihi wasallam, "Al-mi'at asyah wal khadim raddun 'alaik." 100 kambing tersebut dan kemudian pembantu tersebut yang kau telah berikan kepadanya, itu semua dikembalikan padamu. Tuh. Karena bukan demikian yang diatur syariat untuk kasus yang terjadi begini. Ya. Wa 'ala ibnik, adapun yang wajib atas anakmu 100 jaldah, 100 kali cambukan, wa taghrib 'am, dan diasingkan setahun penjara. Itu. Ya. Lihat, Nabi SAW menolak ketika sebuah hukuman yang tidak pada tempatnya dihukumkan pada kasus yang enggak seharusnya, gitu kan? Dibalikin sama Nabi SAW. Oke. Wa makana minha 'aqdan manhiyan anhu fi syara'. Adapun kalau kasusnya akadnya memang akad yang dilarang untuk dilakukan di dalam syariat. Imma entah likaunil ma'qud alaihi laisa mahallan lil akad. Tuh. Entah karena kondisi demikian enggak boleh dilakukan akad. Tuh. Oke? Atau orang yang berakad dengan kita ini dia sedang dalam keadaan tidak boleh berakad. Au li fawat syartin fihi au li zulmin, atau mungkin dikarenakan di akad itu ada syarat yang tidak terpenuhi. Au li zulmin yahsulu bihi lil ma'qud ma'ahu wa alaihi, atau mungkin di dalam akad tersebut terdapat nilai kezoliman baik kepada yang ngakadin, baik kepada yang diakadin. Au likaunil aqdi yushaghil an dzikrillah azza wa jalla, atau mungkin akadnya akan sebuah aktivitas yang sangat melalaikan dari berzikir kepada Allah azza wa jalla al-wajib, pada ibadah-ibadah yang wajib inda tadayuq waqtihi, ketika sempit waktu untuk mengerjakannya, au ghairi dzalik, atau kasus-kasus lain itu. Fahadzal akad, maka akad demikian, hal huwa mardudun bil kulliyah la yuntaqalu bihi al mulku amla. Akad-akad yang bermasalah demikian, apakah ini langsung tertolak totally sehingga tidak berpindah kepemilikan, atau mungkin tidak tertolak secara totally, secara semuanya, oke, secara mutlak, ya. Hadzal maudhi', nah di kasus demikian qad daraban nasu fihi tiraban, maka para manusia banyak berselisih katsiran. Tuh. Dzalika annahu warad fi ba'dhi suwar annahu mardud la yufid al-mulk. Wa fi ba'dhiha annahu yufiduh. Tuh. Dikarenakan banyak kasus-kasus yang terjadi mungkin diriwayatkan menggambarkan nilai bahwasanya itu tertolak secara keseluruhan. Tapi banyak juga kasus-kasus yang diriwayatkan ternyata itu tidak menolak atau tidak membatalkan akad tersebut secara keseluruhan. Fahasala al-ittirab fihi bisabab dzalik. Akhirnya terjadilah perselisihan pemahaman atau kesimpulan ijtihad para ahli ilmu di dalam kasus demikian. Wal aqrab, tapi yang lebih dekat nih insyaallah kata al-Imam. Oke, kata Ibnu Rajab, yakni yang lebih dekat kepada kebenaran adalah pendapat yang ini nih maksudnya. Oke, insyaallah taala. Annahu, dilihat tafsil, dilihat lebih dalam.
In kana an-nahyu anhu li haqqillahi ta'ala la yufid al-mulk bil kulliyah. Apabila larangannya berkaitannya dengan hak Allah Subhanahu wa taala, okay, maka ini tidak berefek kepada akad secara keseluruhan. Wal ma'na annahu yakun al-haq lillah annahu la yasqut bi ridha al-muta'aqidain alaih. Maknanya apabila haknya hak Allah itu tidak jatuh hanya dengan keridhaan dua orang yang berakad. Maknanya begini, seseorang berakad dengan sebuah akad ribawi. Tapi akid dan ma'kud ridha. Oke? Nah, keridhaan ini tetap tidak mengesahkan kasus ini. Kenapa? Karena kasus ribawi ini haknya hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun yang diutangin dengan riba ini ridho diribain, gitu, enggak jadi sah nih barang. Kenapa? Karena kaitannya dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa in kana nahyu anhu li haqqin adamiyyin muayyan, tuh. Tapi apabila larangannya berkaitan dengan hak individu tertentu, bihaitsu yaskut biridhah, yang dimana kalau dia ridho akhirnya jatuh, yakni akhirnya sah akad tersebut, fa innahu yaqif ala ridhahu bihi, maka keputusannya diserahkan tergantung keridhoan tuh orang. Oke? Yani mungkin ada akad-akad yang terlihat enggak fair, tapi tuh orang ridho dengan kondisi demikian. Nah, kaitannya dengan orang itu, bukan dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang itu ridho, maka jadi. Gitu. Ya. Fa in radiya lazima al-aqdu wastamara al-mulk. Apabila dia meridhoi, maka akadnya tersebut menjadi sebuah kewajiban untuk dijalankan dan kemudian kepemilikan tersebut berpindah. Ya, yakni haknya dapat. Wa in lam yarda, tapi kalau dia enggak ridho bihi dengan itu, falahu al-fasakh, maka yang enggak ridho itu memiliki hak untuk membatalkan akad. Tuh. Jadi tergantung pada yang ridho. Jadi dilihat haknya ini kaitannya dengan hak hamba atau hak Allah, terjadi errornya di dalam akad ini. Kalau haknya kaitannya dengan hak seorang hamba, maka dilihat kepada ridhonya. Oke? Tapi ketika haknya adalah hak Allah, maka keridhaan hamba ini enggak jadi pengabsahan gimana pun, tetap kita katakan salah karena kaitannya dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Contoh, seseorang membayar wanita yang memberi jasa bersetubuh. Oke? Dengan seluruh istilahnya. Enggak usah gue sebut. Ridho enggak? Aneh bayar, jangan aneh ente. Suwe lo. Dia bayar segitu ridho, di wanita dibayar segitu ridho, tuh ada keridhoan dua belah pihak gak? Tapi kaitannya ini dengan hak siapa? Hak Allah, karena larangan berzina. Nah, keridhoan kedua belah pihak enggak membuat ini jadi absah. Dapat? Karena kaitannya dengan hak Allah. Tapi kalau kaitannya dengan keridhoan makhluk dan hak makhluk, aneh jual barang ada rusaknya. Dibeli sama orang dan dia tahu ada rusaknya. Oke? Dan dia ridho beli, udah harga segitu rusak nggak apa-apa, gue servis. Ya gak? Nah, ini kaitannya dengan hak Allah apa hak tuh orang? Hak tuh orang. Kalau dia ridho jatuh. Dah gitu jalan. Ya. Fa in kana alladhi yalhaquhu ad-darar la yu'tabar ridhah bil kulliyah kaz-zawjah wal 'abd fi at-talaq wal 'itaq fala ibrah bi ridhah wala bi sakhatih. Tuh. Dan apabila pertimbangannya ada yang terkena madorot dari akad tersebut. Oke? Namun, dia terkena madorot, tapi keridhoannya nggak dihitung di dalam syariat. Maksudnya tidak menjadi patokan pengabsahan di dalam syariat. Maka tetap sah, kalaupun dia terkena doror. Contoh kasusnya, seperti istri atau budak. Bisa, seorang tuan menjual budaknya. Budaknya nggak ridho dijual, sah nggak jual belinya? Lah sah aja, karena keridhoannya enggak kayaknya, ya kan? Seorang lelaki menikah lagi, istrinya nanti kena madorot, diuji agamanya karena suaminya menikah lagi, ya kan? Dia enggak ridho, nah keridhoan dia ngaruh nggak sama akad yang baru? Kawin, segala, ya kan? Fahami konsep ini dengan baik, insya Allah dengan itu kalian memiliki leadership yang kuat.
di dalam kehidupan. Baik bagi keluarga, bagi istri, bagi social environment, dan lain-lain. Karena kalian memahami ini dengan baik. Oke? Yang pertama, adil. Adil di dalam Islam tidaklah berkaitan dengan jumlah yang sama rata. Nggak ada urusan. Ini sering kita sampaikan. Adil ala kafir, iya harus sama rata jumlahnya. Iya gak? Dari situ para wanita menuntut hak yang sama dengan lelaki. Mereka namai gerakan demikian dengan emansipasi. Karena buat mereka adil adalah sama rata. Buat kita adil segala hal yang pada tempatnya masing-masing. Selalu kita berikan gambarannya. Kalau bambu 10 meter, celentang. Supaya adil dibagi 2, 5-5. Tapi kalau bambu 10 meter berdiri, supaya adil dibagi 2, 5-5, nggak adil. Kenapa? Yang bawah menanggung yang tidak ditanggung di atas. Bawah nanggung beban, kasih 6. Atas nggak nanggung beban, kasih 4. Itu adil. Adil tidak selalu sama rata. Zen? Demikian seorang suami atau seorang orang tua memberikan hak kepada anaknya sesuai dengan proporsional kondisi anaknya dan usianya. Nggak ada atas nama keadilan, kemudian diberikan hak yang sama. Akhirnya apa? Akhirnya kita merusak anak-anak kita. Dapat ya? Tuh, adil di dalam Islam enggak selalu sama rata. Adil itu yang hikmah. Ya kan? Melakukan sesuatu pada waktu yang tepat untuk dilakukan dengan bentuk yang proporsional. Ya? Itu hikmah. Itu adil yang pertama. Yang kedua, keadilan itu seringkali dipatokannya pada keridhaan kedua belah pihak. Oke? Keridhaan kedua belah pihak. Keadilan nggak selalu sama, nggak selalu sama rata. Keadilan dipatokan kepada ridho kedua belah pihak. Contohnya, Saudah radhiyallahu anha ummul mukminin. Dia merasa udah tua, tapi dia masih pengen jadi istri Rasulullah. Sehingga Saudah menyerahkan jatah malamnya untuk ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga ummul mukminin Aisyah dapat jatah double dibanding istri-istrinya yang lain. Saudah sama sekali nggak dapat. Paham ya? Dan Nabi pun menerimanya. Faham? Tayyib, apakah Nabi zalim kepada Saudah? Siapa berani ngomong gitu? Khawarij fix. La ittaqillah. Ayo. Kenapa jadi enggak? Karena keridhaan kedua belah pihak. Dalam kasus demikian, pengabsahannya diserahkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Oke? Ketika dia memang ridho dan yatanazal mengalah dari beberapa haknya, sah. Oke? Dapat difahami itu? Maka hakikatnya bagi hari, pokoknya hari bisa buat seseorang yang muaddid, yang dia punya lebih dari satu istri. Bagi hari, pokoknya hari ini di sono, hari-hari ini di sono, hari ini di sono, begitu? Ini nggak tepat. Kusut. Gimana kalau lagi pas jatahnya si fulana haid? Sementara aku menikah lebih untuk menyelamatkan syahwatku. Pada saat itu aku kemudian melipir ke yang lain, dia ngamuk atau dikata zalim. Makanya jangan ikat dengan hari. Serahkan semua keputusannya pada pemimpin. Udah, biar dia yang mengatur mau hari apa, di mana, kayak ini itu, gitu. Keputusannya ada pada yang punya hak menentukan keputusan. Bukan diberikan kepada wanita. Berantakan, wanita mah akan tagih-tagihan, ribut nanti. Nah, kalau dihitung utang, oh ya aturan kan di sini, cuma lagi haid, jadi ke sini ya udah berarti utang ke sini satu ya, ini itu. Kemudian di sininya haid ya udah ke sini, berarti utang ke sini satu, kebak ya. Orang kawin mau enak. Yang tagih-tagihan utang ntar. Jadi nggak ada hari-hari untuk si fulan, hari fulan, nggak ada. Kondisional, suami mau ke yang mana?
Dan dia tahu mana yang udah lama gak dikunjungi karena dia akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si istri sabar menerima apa yang diberikan suami padanya. Kalau kurang-kurang urusan suami dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suami dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebatas kemampuannya, dia manusia. Dapat? Ya? Dari situ adil. Yang pertama tidak selalu sama rata. Yang kedua adil, saling ridho. Jika seseorang menikah, oke aku menikah denganmu. Cuman mungkin aku bersamamu 2 bulan sekali doang waktu aku lagi tugas ke kota ini. Tuh. Iya gak? Sementara dengan istri yang ada, berarti setiap hari dong. Ini cuma 2 bulan sekali. Secara jumlah, adil gak? Tapi dia ridho dari awal, fair. Sah. Dapat? Oke? Karena patokannya pada keridoan. Bukan pada jumlah. Dia ridho, sah. Atau seorang orang tua kepada anak-anaknya. Anak yang tua bilang, udah gak usah biayai aku lagi. Biar aku berusaha semampu mungkin untuk membiayai pendidikanku. Biarlah uang yang ada pada ayah untuk membiayai adik-adikku. Nah, berarti nih, yang tua gak dapat apa yang didapatkan yang adil gak? Tapi yang tua ridho, sah gak? Sah. Tuh, adil itu patokannya di ridho. Gak selalu sama rata. Ya? Dan adil keputusannya nanti diserahkan pada suami. Kata suami gimana? Kalau diserahkan pada wanita, mereka akan saling menuntut satu sama lain dan kebek urusannya. Iya gak? Hakikatnya mereka yang membagi waktu, pokoknya Senin Selasa sono, Rabu Kamis yang di sono. Iya gak? Jumat Sabtu di sono. Ini newbies, beginners. Kata yang udah jago. Kalau udah jago nggak begitu loh. Gimana kalau pas jatahnya dia haid? Iya gak? Gimana kalau pas jatahnya dia haid? Gimana kalau pas jatahnya dia haid? Ayo, sementara memang dihukum possibilities di matematika nih, sunatullah. Oke? Wanita 1 kena haid, wanita 2 masih mungkin barengan haid, mungkin. Wanita 3 mungkin barengan haid, percaya dah. Beneran, wallah. Sohib cerita nih banyak. Sohib jal apa loh? Wanita 4 nggak mungkin, mesti ada 1 yang enggak. Itu rahmat Allah. Nggak mungkin dari 4 wanita haid bareng, nggak mungkin. Mesti ada 1 rahmat Allah. Gimana kalau pas jatahnya dianya lagi haid, gua mau ke sono, ntar dianya ngambek. Abang ke sono ya, aku aturan kan jatah aku. Lo bikin puyeng, gua kawin lagi nih. Sama. Iya gak? Itu mesti belajar kepada orang-orang yang punya leadership yang kuat. Dan kemudian pemahaman yang baik di dalam nilai-nilai demikian. Bukan hanya sekedar dalil terjemahannya terus baca medsos dan lain-lain, kemudian teriak-teriak. Mentah. Oke? Karbitan kayak gitu. Oke? Ini maksudnya akad. Ketika kaitannya dengan hak seorang hamba, maka diserahkan patokan keabsahannya pada keriduan hamba tersebut. Hakikatnya ini juga keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika tidak demikian, maka sulit seorang hamba menjalankan banyak bentuk akad, karena kaitannya semuanya dengan ridho Allah dan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ribet akhirnya. Untung ada ridho hamba. Iya gak? Tapi kita cukupkan sekian. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.